warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam senang. Oke, kemarin saya ditanya oleh salah satu mitra saya dalam menjalankan usaha ini, Pak, kenapa banyak orang yang sudah bergabung di usaha ini, tapi kok ketika mereka bergabung, mereka tidak mau bertindak, artinya tidak melakukan aktivitas yang seharusnya mereka lakukan, mereka pasif. Nah, saya kira ini bukan satu masalah sebenarnya. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah ketika Anda memahami terjun di usaha ini, ada kelebihan dan kelemahan dari usaha networking itu. Ketika Anda terjun di dunia entrepreneur atau dunia bisnis, Anda akan memahami dulu. Anda harus memahami dulu ada kelebihan dan kelemahannya. Nah, lupakan dulu kenapa ada orang yang bergabung lantas tidak bertindak. Lupakan dulu. Saya mau sharing dulu kelebihan dari usaha networking. Pertama, satu, tidak ada bosnya. Oke. Nah, ini kelebihannya. Tidak ada bosnya, sehingga kita lebih fleksibel, kita lebih enjoy, lebih enak, lebih tenang untuk menjalankan usaha kita, sebab tidak akan ada tekanan-tekanan yang Anda hadapi. Oke. Nah, yang kedua itu kelemahannya adalah tidak punya bosnya. Nah, ini yang menjadikan kenapa banyak orang join di usaha ini, tapi kenapa mereka tidak bertindak? Karena satu ini, ya, karena tidak ada bosnya. Nah, ini merupakan kelemahan yang berat sekali, karena menganggap bahwa dia sudah pemilik usaha, tidak ada, dia adalah bosnya, maka dia memperlakukan usahanya semena-mena. Tapi coba Anda lihat, belajar dari sahabat kita yang kerja di kantor atau bekerja sebagai karyawan di satu perusahaan. Kalau secara jujur, mereka pasti lebih enakan di rumah atau stay di rumah, apalagi tidur enak. Tapi kok kenapa mereka rajin? Rajinnya memang 90% didasari karena satu, karena ada atasan atau bos yang perintah. Kedua, karena tujuan mereka uang yang di akhir bulan yang harus mereka terima. Karena kalau misalkan mereka malas, itu berpengaruh dengan penghasilan yang mereka dapatkan, bisa berujung pada pemecatan. Jadi karyawan atau orang yang kerja di kantor rata-rata mereka rajin bekerja karena ada atasan, karena ada yang kontrol mereka, ada yang perintah mereka, ada yang ngatur mereka. Nah, itu perbedaannya kenapa orang terjun di usaha ini mereka tidak melakukan, karena menganggap bahwa usaha ini kan tidak ada bosnya. Coba kalau misalkan di networking itu diberlakukan sistem kayak ada bosnya, ada diperintah, oke, Anda mau penghasilan 5 juta per bulan, Anda harus presentasi 8 jam per hari. Coba, dan konsisten terus setiap hari, Anda bisa dapat lebih daripada 5 juta, bahkan sampai 10-20 juta per bulan. Karena Anda dibayar bukan dari jam kerja, dibayar dari hasil. Ketika Anda menambah jam kerja Anda presentasi, tentu lebih banyak hasilnya. Nah, itu maksudnya. Nah, di sini kan kita tidak perlu bekerja seperti karyawan sampai 8 jam kerja. Di sini cukup mengagendakan 2 jam per hari cukup, yang penting konsisten dan dengan target yang jelas dan dengan aktivitas-aktivitas yang memang benar menghasilkan uang. Anda harus fokus pada money making activities. Jadi aktivitas yang menghasilkan uang. Oke. Contoh misal presentasi, selling products, ya kan? Kemudian layani customer, kemudian beriklan, following up, itu hal-hal yang menghasilkan uang, atau recruiting, sponsoring. Oke. Nah, untuk kesimpulannya dengan pertanyaan tadi, kenapa sih banyak orang yang terjun tidak fokus di usaha ini, tidak bertindak? Jawabannya satu, karena usaha ini kelemahannya tidak ada bosnya. Jadi kesimpulannya adalah Anda harus belajar memimpin diri Anda sendiri. Anda harus berubah dari diri Anda sendiri. Before you lead someone, before you lead your group, you must lead yourself first. Jadi sebelum Anda pimpin grup Anda harus pimpin diri Anda sendiri dulu. Anda membuat agenda kerja, jam kerja, pagi, siang, malam, sore, itu Anda sendiri yang tentukan. Tidak ada, Anda sendiri, Anda selaku ownernya yang membuat agenda Anda sendiri. Jadi ini kelemahannya. Jadi mulai sekarang sebenarnya kerja keras kita bukan presentasi, bukan follow up, bukan itu, tapi merubah diri Anda, tapi mengerjakan diri Anda sendiri, memimpin diri Anda sendiri untuk mau komitmen, mau menjalankan usaha ini. Anda seolah-olah seperti seorang karyawan yang lagi dikejar-kejar target. Jika tidak, Anda pasti dipecat, ya. Anda harus seperti itu, sikapnya seperti itu. Oke? If you treat your job like employee treat their job,
I believe you will get results. Jika Anda memperlakukan usaha Anda seperti layaknya seorang karyawan, memperlakukan pekerjaan mereka profesional, saya yakin Anda pasti bisa mendapatkan hasil yang Anda impikan. Sekian dari saya, salam joy, senang.